Cerita diawali dengan memperlihatkan dua orang anggota pasukan elit militer terlibat kejar-kejaran serta baku tembak dengan beberapa orang anggota teroris. Tak ingin meninggal sia-sia, kedua pasukan elit ini pun mencoba memberikan perlawanan tetapi ya, beruntung misil yang ditembakkan ke arah dua pasukan elit itu tak sampai menewaskannya, bahkan mereka mampu menghabisi para teroris yang mengejarnya dan langsung bergegas pergi menuju ke pangkalan militer. Dan kisah akan berfokus pada seorang anggota pasukan elit bernama Deb Mahendran. Diketahui Deb ini telah melanggar perintah komandan dan melakukan misi tanpa izin serta dianggap membahayakan nyawa prajurit lain, sehingga dari beberapa pelanggaran tersebut pengadilan militer memutuskan untuk menonaktifkan Deb buntut dari aksi kemarin yang dilakukannya. Setibanya di rumah, Deb mendapatkan sambutan kurang mengenakan dari sang ayah yang menganggapnya telah gagal menjadi seorang prajurit. Entah siapa si ayah di masa lalu, tapi yang pasti Deb sangat membencinya karena menganggap kematian sang ibu adalah ulah dari ayahnya sendiri yang selalu bermain dengan wanita lain. Not my fault. Kesal dengan semua perkataan si ayah yang sudah tidak menganggapnya sebagai anak, Deb melampiaskannya dengan cara minum homer di salah satu bar. Tak lama, ia dikagetkan dengan kehadiran Sarah, sang pacar yang ujub-ujub berada di sampingnya. Kedatangan Sarah ke sana hanya untuk memperkenalkan calon tunangan yang telah ayahnya jodohkan, sebab ia menganggap jika Deb hanya ingin memanfaatkannya saja. Sana. Keesokan harinya, Deb pergi ke salah satu pegunungan ditemani oleh Sarah untuk melakukan panjat tebing. Awalnya mereka tampak bersenang-senang karena menikmati waktu berdua. Namun hal tak terduga terjadi ketika Sarah tiba-tiba terpleset sampai akhirnya... Ya, Sarah harus dilarikan ke rumah sakit dan didiagnosa mengalami kelumpuhan total. Sontak hal itu membuat si ayah sangat marah kepada Deb karena menganggap jika Deb lah orang yang bertanggung jawab atas kecelakaan ini. Bahkan ia pun mengusir sekaligus meminta Deb agar jangan pernah kembali lagi ke dalam kehidupan Sarah. Beberapa tahun berlalu, kini Deb sudah menikah dengan wanita bernama Mira dan menceritakan semua perjalanan hidupnya sebelum akhirnya ia bertemu dengan Mira, sosok wanita soleha yang menjadi dambaan hati para suami di dunia ini. Sanada father ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ വിളിച്ചിരുന്നു. Tak lama, si ayah berkunjung ke rumah Deb ditemani cucu kesayangannya. Meski kedatangannya seakan tak begitu diterima oleh Deb, tapi sebaliknya dengan Mira menyambut hangat kedatangan mertuanya karena telah dianggap membuka hati untuk sang suami yang beberapa tahun lalu sempat berseteru, sekaligus menceritakan jika dirinya akan pergi ke luar negeri untuk melakukan sebuah konferensi pers. Setibanya di tujuan, perjalanan Deb dan keluarganya berjalan lancar tanpa halangan sedikit pun. Namun dia kembali mengingat kejadian beberapa tahun lalu saat dirinya masih menjadi anggota militer. Bahkan ia pun sempat mewaspadai orang-orang yang ada di sekitarnya karena takut jika pasukan teroris yang anggotanya telah dihabisi saat ini mengincar Deb dan keluarganya. Beberapa hari tinggal di negeri orang, Deb memutuskan pergi ke sebuah klub malam untuk sekedar menenangkan pikiran dari caruk-maruknya dunia ini. Hingga tak lama, ia dihampiri oleh seorang wanita yang memberi tawaran minum bareng atas perintah dari si tangan kanan pemilik klub malam tersebut. No, I'm good, thank you. Karena si wanita tak bisa dengan mudah menggoda iman Deb, si tangan kanan bernama kita panggil saja Kumar mencoba mendekatinya dan menawarkan pelayanan lebih daripada hanya sekedar minum dengan membawanya ke suatu tempat dan membiarkannya memilih salah satu wanita yang sudah disiapkan. Lights! Di sana, Deb dikejutkan dengan kehadiran Sarah di antara para wanita yang Kumar sediakan, sehingga tanpa berpikir panjang, Deb memilih Sarah yang notabene adalah mantan kekasihnya bukan untuk digadabah, melainkan hanya untuk bertanya alasan kenapa Sarah bisa terjebak dalam dunia hitam ini. Sana.
Sarah menjelaskan alasannya bisa terjebak dalam bisnis ini yaitu sejak dirinya keluar dari rumah sakit dan melewati masa pemulihan, sang ayah berencana untuk menjodohkan Sarah dengan pria pilihannya dengan dalih tak ingin melihat Sarah menderita kalau harus dengan Dave. Namun karena sedari awal Sarah menolak untuk dijodohkan, ia pun lebih memilih jalan lain yaitu pergi meninggalkan rumah dan keluarganya. Saat sedang kabur itulah Sarah bertemu dengan seorang wanita tak dikenal yang memaksanya agar mengisi sebuah formulir tanpa ia ketahui apa sebenarnya tujuan dari formulir tersebut. Hingga tak lama Sarah dikejutkan dengan sebuah mobil pan hitam yang tiba-tiba saja berhenti di sana dan membawanya pergi bersama puluhan wanita untuk dijadikan sebagai wanita penghibur. Belum selesai menjelaskan, Kumar malah datang dan mengganggu mereka berdua dengan alasan waktu yang diberikan telah melampaui batas. Entah apa yang dia pikirkan, ia meminta Kumar agar mengizinkannya membawa pulang Sarah. Tapi apa yang terjadi? Setelah diusir oleh pihak keamanan, Dave menceritakan terkait kejadian barusan kepada Mira sang istri, di mana Mira yang tak ingin mengambil resiko pun melaporkan bisnis itu kepada pihak berwajib karena mengingat jika saat ini mereka sedang berada di negeri orang dan jika saja Dave bersikeras ingin menyelamatkan Sarah, ia meminta agar Dave jangan terbuai masa lalu saat bersama wanita tersebut. Sementara itu, kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita yang berniat melarikan diri dari tempat mengerikan ini. Meski sempat diperingati oleh teman-temannya karena bisa saja nyawanya melayang, namun si wanita bersikeras untuk tetap pergi meninggalkan tempat ini. Maka inilah yang terjadi. Ya, si wanita diselamatkan oleh sosok seorang pria yang tak lain adalah bosnya sendiri bernama Andre. Ia membawa si wanita kembali ke markasnya untuk diberikan hukuman karena telah berani melarikan diri. Entah siapa sosok si Andre ini, tapi yang pasti ia dengan kejamnya menghabisi si wanita di hadapan wanita-wanita lain. Hal itu sengaja dilakukan agar mereka semua tidak lari meninggalkan tempat ini jika tak ingin mendapatkan konsekuensi seperti itu. Singkat cerita, malam pun poek. Dave kembali ke klub malam dengan tujuan ingin membebaskan Sarah. Ia berusaha sembunyi dari Kumar agar tidak ketahuan dan malah bertemu dengan orang bernama Rosario. Sama seperti Kumar, Rosario juga bekerja menawarkan jasa kepuasan dan bersedia mengantarkan Dave untuk mencari wanita yang disukainya. Anian first time alla. Karena tak kunjung menemukan Sarah dan Kumar keburu datang, Dave dengan terpaksa memilih wanita random dari yang disediakan. Sempat bertanya kepada si wanita tentang keberadaan Sarah, namun si wanita malah berteriak yang langsung membuat Rosario serta Kumar menghampirinya. Dan pada akhirnya kehadiran Dave pun disadari oleh Kumar sehingga Dave langsung menjauh dari klub malam tersebut. Di tengah perjalanan, Dave mendapat kesulitan ketika dirinya terjebak di jalan buntu yang di situ ia mendengar fakta jika ternyata Sarah pernah digadabah oleh Kumar yang membuat adrenalin bertarung Dave membara sehingga awalnya, Dave kewalahan karena Kumar memberikan perlawanan, bahkan sampai membuatnya tak berdaya. Namun meski begitu, ia mampu membalikan keadaan dengan memanfaatkan penyakit asma Kumar yang kembali kambuh. Sampai akhirnya setelah menghabisinya, Dave langsung mengirim pesan melalui HP milik Kumar kepada Andre yang di situ Andre dihampiri oleh Rosario yang mengaku jika ia memiliki seorang customer baik hati meski Andre sendiri meragukan pernyataan yang diberikan oleh Rosario. You sure it was a customer? 100% sure. Tak lama, Andre mendapat telepon dari bos besar bernama kita panggil saja si bos. Diketahui Andre ini memiliki bisnis ilegal di beberapa bidang, yakni penjualan bubuk terlarang, jual beli jeroan jelema, perdagangan manusia, dan lain sebagainya. Di mana saat ini, si bos meminta si Andre agar mengirimkan seorang bocil yang entah apa tujuan si bos menginginkannya.
Keesokan harinya, Dev diantar oleh supir pribadinya bernama Kamal menuju ke sebuah klub malam milik Andre untuk membuntuti seorang supir bernama Daniel yang diketahui selalu membawa wanita dari tempat persembunyian menuju ke klub malam demi mendapatkan informasi tentang Andre serta seluk-beluk tentang bisnis miliknya. Setibanya di rumah Daniel, Dev langsung mencecarnya dengan beberapa pertanyaan. Namun karena dirinya menolak memberikan informasi, Dev terpaksa harus menunjukkan sebuah video mengenai Daniel yang sedang mengobrol dengan salah satu wanita, sehingga membuat Daniel terpaksa menceritakan semuanya. I used to love this girl, Daniel. Please, Daniel. Setelah mendapat informasi lokasi yang dimaksud, Dev langsung bergegas menuju ke rumah persembunyian milik Andre, berharap bisa menyelamatkan Sarah. Ia sempat diperingatkan oleh Kamal agar jangan gegabah dan tetap hati-hati karena diketahui jika Andre memiliki relasi di setiap lini serta persenjataan yang sangat kuat. Dengan fakta bahwa hari ini akan diadakan vaksinasi massal kepada setiap wanita, Dev berusaha menyamar menjadi seorang dokter agar dapat masuk dengan mudah. Namun meski begitu, ia hanya diberi waktu 10 menit sampai berhasil menyelamatkan Sarah sebelum dokter yang asli sampai ke lokasi. Dan benar saja, Dev dapat dengan mudah masuk ke rumah persembunyian berkat bantuan dari Kamal dan Daniel hingga pada akhirnya ia dibawa menuju ke lokasi di mana para wanita disimpan dan mulai menjalankan aksi sesuai rencana. Rencana Dev berjalan mulus ketika ia berhasil mengelabui para penjaga dan memeriksa seluruh wanita, apalagi ketika bertemu lagi dengan Sarah. Melihat Sarah sedang sakit, Dev berdalih jika Sarah terkena penyakit menular dan harus segera diisolasi ke klinik. Namun karena para penjaga tak bisa dengan mudah membiarkan para wanita pergi begitu saja, salah satu penjaga meminta Dev agar menelpon si dokter demi memastikannya. It's my time. Shift girl. Berkat bantuan yang diberikan Kamal, Dev bisa dengan mudah mengeluarkan Sarah dari tempat ini. Bukannya langsung pergi setelah berhasil menyelamatkan Sarah, Dev malah berubah pikiran dan ingin agar si bocil juga ikut diselamatkan, sehingga di tengah baku hantam yang masih berlangsung, Dev sempat dibuat kewalahan karena harus menghadapi puluhan anak buah Andre yang terus berdatangan sampai akhirnya selesai dengan para kronco, Dev langsung membawa Sarah dan si bocil melarikan diri dari tempat terkutuk itu. Tak lupa Dev menghubungi Mira, sang istri, agar segera pergi ke hotel mengemasi barang-barangnya, termasuk membawa paspor agar mereka bisa pergi meninggalkan negara ini dengan membawa pulang Sarah bersamanya. Apesnya lagi, Sarah tak sengaja memanggil nama Dev, yang bisa saja hal itu membuat Dev menjadi incaran Andre dan anak buahnya. Benar saja, Andre langsung melihat rekaman CCTV yang mendengar jika Dev lah orang yang telah membawa kabur Sarah dan si bocil. Tak ingin membiarkan Dev pergi meninggalkan negara ini begitu saja, Andre meminta anak buahnya agar memeriksa seluruh hotel yang ada di sana tanpa terkecuali si Rosario ini. What about him? Not only him. Mira sendiri menghubungi Dev untuk memberitahukan jika dirinya hampir saja sampai di hotel dan meminta suaminya agar jangan langsung pulang ke India. Apalagi saat ini Dev membawa seorang anak yang tidak diketahui kewarganegaraannya, maka dengan terpaksa Dev harus menelpon ayahnya sendiri demi meminta bantuan agar kedubes India bisa membantu mereka yang terjebak dalam sebuah konflik. Mendengar permintaan dari sang anak, si ayah langsung bergegas menuju ke kantor kedutaan India untuk memberitahukan jika dirinya sedang memerlukan bantuan. Dan ternyata ibu menteri sendiri adalah mantan istri si ayah yang bersedia membantunya demi menyelamatkan Dev. Sementara itu, semua anak buah Andre berpencar ke seluruh hotel yang ada di kota ini demi mengetahui di mana Dev tinggal. Salah satu anak buah Dev memberi kabar jika Dev memesan satu kamar, yang ternyata Dev hanya memesan kamar saja tanpa pernah check-in. Bukan hanya di situ saja, rupanya hampir di semua tempat yang pernah di-booking oleh Dev yang berhasil mengecoh dan membuat anak buah Andre terlihat kebingungan. Only booking, no check. Dev sendiri dimintai oleh Sarah agar pergi saja meninggalkan dirinya dan si bocil karena ia berharap Dev tidak terlibat dalam kasus ini. Apalagi mengingat Dev sudah memiliki istri dan seorang anak. Namun Dev tetap dengan keputusannya untuk membawa pulang Sarah ke India dan menyelesaikan sendiri masalah ini.
Di sisi lain, Rosario sampai di salah satu hotel tempat Depp beserta istri dan anaknya tinggal, yang di situ si resepsionis mengatakan jika memang benar Depp sudah tinggal di hotel ini selama beberapa hari, sehingga Rosario dengan cepat pergi ke kamar yang dipesan oleh Depp. Di sisi lain, Mira sendiri bersama sang anak sedang membereskan barang-barangnya serta paspor untuk dibawa pulang. Sempat melihat anak buah Andre datang ke hotel, Mira memutuskan keluar dan memilih untuk berpindah ke kamar sebelah demi menyelamatkan diri dan menghubungi Depp tentang dirinya yang sedang dalam bahaya. Sadar jika sang istri sedang dalam bahaya, Depp berencana pergi ke hotel demi menyelamatkannya. Sementara untuk Kamal, Depp memintanya agar menjaga Sarah dan si bocil kalau-kalau anak buah Andre datang ke tempat tersebut. Melihat anak buah Andre sudah tidak ada, Mira segera keluar dari kamar itu dan ternyata Rosario berada tepat di sampingnya. Sempat khawatir jika dirinya akan tertangkap, beruntung sang anak pandai bersandiwara yang membuat Rosario membiarkan mereka pergi. That was so smart, Ayan. Rosario sendiri dihampiri oleh pegawai hotel yang membawa paspor milik keluarga Depp. Menyadari jika orang yang barusan adalah istri dari si Depp, Rosario berusaha mengejarnya tetapi... Ya, karena Mira berhasil membunyikan alarm peringatan, Rosario tak bisa menangkap Mira karena terhalang oleh para penghuni hotel yang berhamburan. Di tempat lain, Kamar berusaha menyembunyikan Sarah dan si bocil di kamar mandi karena anak buah Andre mulai berdatangan. Mengingat seluruh anak buah Andre tak mengenali wajah Kamal, ia pun berpura-pura menjadi orang lain agar dapat mengelabui anak buah Andre yang mencarinya. I know his name. Okay. Depp sendiri mendapat telepon dari Rosario yang mengaku telah berhasil menangkap Mira. Hampir saja ia menyerahkan diri. Beruntung Mira keburu menelpon suaminya untuk memberi kabar bahwa dia berhasil lolos dari anak buah Andre, sehingga Depp langsung pergi ke belakang hotel demi menjemput sang istri dan anaknya. Tetapi ya, kehadiran Depp diketahui oleh Rosario dan teman-temannya, sehingga demi agar dirinya tidak ditangkap, ia pun langsung memacu mobilnya dengan menghubungi Mira untuk secepatnya pergi menemui Kamal, sementara untuk dirinya akan menyusul saat sudah lepas dari kejaran Rosario. Sempat menemui jalan buntu ketika berlari dari kejaran Rosario, Depp akhirnya berhasil meloloskan diri dari kejaran Rosario setelah berhasil mengelabuinya. Kemudian ia pergi menuju ke wilayah perbatasan untuk bertemu dengan sang istri dan juga anaknya, serta membawa Sarah pulang kembali ke negaranya. Sementara itu, Kamal membawa Sarah dan si bocil pergi ke wilayah perbatasan, namun di tengah perjalanan, ia mendapati anak buah Andre telah melakukan pemeriksaan. Melihat hal tersebut, Sarah berinisiatif untuk menelpon nomor yang ada di dalam kartu tanda anggota yang sebelumnya diberikan anak buah Andre. Andre sendiri mendatangi kediaman Daniel untuk menanyakan keterkaitan dengan Depp sekaligus ingin mengetahui keberadaan mereka. Di sana Daniel mengaku tidak sedikit pun mengetahui keberadaan Depp CS, sehingga Andre langsung menghabisinya saat itu juga di hadapan anak dan istrinya. Sesampainya Mira di tempat Kamal berada dengan menggunakan sebuah taksi tanpa mengetahui jika si supir masih bagian dari anak buah Andre. Ini adalah pertama kalinya Mira bertemu dengan Sarah dan si bocil, di mana mereka langsung diantar oleh teman-teman Kamal menuju ke sebuah terowongan rahasia yang mengantarnya ke wilayah perbatasan. Namun baru saja merasa senang karena akan berjalan menuju wilayah perbatasan, tiba-tiba... Okay, bye. Ya, rupanya anak buah Andre sudah berada di sana. Mendapati informasi dari si supir tadi, Depp yang kala itu sedang menelpon Mira mengetahui jika istrinya sudah ditangkap oleh anak buah Andre, sehingga dengan cepat ia pergi menuju lokasi yang dimaksud. Setibanya di sana, Depp tak menemukan keberadaan Mira karena sudah dibawa oleh musuh, dan ketika mendapati teman-teman Kamal sudah tewas, ia sempat merasa putus asa sebab tak bisa menyelamatkan istri serta anaknya, bahkan hanya menemukan boneka milik si bocil yang tergeletak. Mira CS rupanya dibawa ke pabrik milik Andre dan mendapat penyiksaan dari salah satu anak buahnya, yang di situ Mira sempat akan digadabah oleh anak buah Andre karena merasa jika ia sangat menarik. Hingga tak lama, Depp datang setelah mendapat petunjuk kepada musuh membawa mereka.
Singkat cerita, Dave CS mampu mengalahkan sebagian anak buah Andre, tapi tetap saja ia tak bisa dengan mudah melarikan diri dari sana karena Andre keburu datang sambil membawa puluhan pasukannya dan menghajar Dave sampai babak belur. Di tengah situasi Dave yang sudah tak berdaya, ditambah dengan kondisi anaknya yang akan segera dihabisi, ada telepon masuk dari si ayah. Entah siapa sosok si ayah di masa lalu, ia tanpa rasa takut sedikit pun mengancam akan menghabisi Andre dan anak buahnya jika sampai berani menyentuh keluarga Dave, serta dukungan ibu menteri yang siap membantu Dave dari kejaran Andre sampai akhirnya para polisi pun datang mengepung pabrik milik Andre dan menangkap semua anak buahnya. Sementara untuk si Andre, ia melarikan diri dari tempat tersebut tanpa sadar jika Dave mengejarnya, dan inilah yang terjadi. Pada akhirnya Andre tewas setelah ditembak oleh Dave dan seluruh anak buahnya diamankan oleh pihak kepolisian serta seluruh jaringan yang masih berkaitan dengan Andre ditangkap oleh pihak berwajib. Bahkan semua wanita yang akan dibawa ke luar negeri pun akhirnya dibebaskan dan sangat berterima kasih kepada Dave karena telah menyelamatkan mereka semua. Tamat ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah menyelamatkan orang yang pernah mengisi kekosongan hatimu tidak akan menyeretmu kembali ke masa lalu. Kadang, kedewasaan hanyalah kemampuan untuk membantu tanpa kembali tenggelam. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.